Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Zikra Wirapratama dengan NIM 1822409. Pada tugas kali ini, saya akan membahas mengenai karya ilmiah berjudul Peningkatan Efektivitas Penggunaan Model Bahasa Besar atau LLM, GPT-5 dan Gemini 2.5 Flash dalam pembelajaran pemrograman bagi mahasiswa STK ITB. Nah, penelitian ini membahas mengenai bagaimana LLM digunakan oleh mahasiswa, seberapa efektif penggunaannya, serta apa saja dampaknya dalam proses pembelajaran pemrograman. Lanjut, apa saja latar belakang dari penelitian ini? Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini, perkembangan LLM sangat pesat, terutama di bidang pendidikan. Nah, mahasiswa STK ITB juga sudah banyak yang memanfaatkan GPT-5 dan Gemini untuk membantu memahami materi pemrograman maupun melakukan debugging kodenya. Namun, dari pengamatan awal, penggunaan LLM ini belum selalu digunakan secara terarah dan kritis. Akibatnya, muncul risiko seperti adanya kesalahan logika, ketergantungan berlebihan, serta belum adanya panduan dari penggunaannya yang jelas. Lanjut. Nah, jadi ini adalah rumusan masalah yang dari latar belakang tersebut. Nah, satu, mengapa efektivitas penggunaan LLM perlu ditingkatkan? Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan efektivitas penggunaan GPT-5 dan Gemini 2.5 Flash? Lalu, yang terakhir, apa dampak peningkatan efektivitas tersebut bagi mahasiswa STK ITB? Nah, ini adalah tujuan penelitiannya. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mengaruhi efektivitas penggunaan LLM, menganalisis strategi penggunaan GPT-5 dan Gemini, serta mengkaji dampak penggunaan LLM serta proses pembelajaran pemrograman mahasiswa. Nah, inilah dari ruang lingkup kajian yang dipilih. Penelitian ini berfokus pada mahasiswa STK ITB dengan konteks pembelajaran pemrograman dasar. Kajian meliputi strategi penyusunan prompting, efektivitas hasil kode yang dihasilkan, serta kendala dan solusi dari penggunaan LLM. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis internal atau arsitektur model LLM. Lanjut, metode penelitian yang dipilih yaitu metode deskriptif analitis. Melalui pendekatan empiris yang menggunakan data-data lapangan, dan juga ada pendekatan rasional yang menggunakan berdasarkan teori-teori yang relevan. Lanjut, ini adalah teknik pengumpulan datanya, yaitu dikumpulkan melalui 3 cara. Yang pertama, studi literatur. Kedua, wawancara dengan mahasiswa STK ITB langsung. Yang ketiga, melalui penyebaran Google Form mengenai topiknya penggunaan LLM. Nah, sekarang kita membahas mengenai LLM itu tersendiri. Nah, secara teori, LLM merupakan model kecerdasan buatan berbasis arsitektur transformer yang dilatih menggunakan data teks dalam skala besar. Model ini mampu memahami bahasa-bahasa alami manusia dan menghasilkan teks maupun kode jika diminta, sehingga relevan digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran pemrograman. Lanjut. Nah, dari berbagai jenis LLM, jadi ada 2 yang kami kaji, yaitu GPT-5 dan Gemini 2.5 Flash. Nah, GPT-5 ini umumnya digunakan untuk menjelaskan konsep pemrograman, memahami deskripsi soal, serta menyusun solusi kode awal dan melakukan debugging. Sementara itu, pada Gemini 2.5 Flash lebih sering digunakan karena responsnya yang cepat dan ringkas, terutama untuk mengklarifikasi error dan perbaikan kode sederhana. Nah, kedua LLM ini sangat bergantung pada kualitas promptingnya. Dan juga dapat dilihat bahwa setelah melakukan survei,
bahwa GPT-5 menduduki peringkat 1 dalam penggunaan LLM, lalu yang kedua ada Gemini, yang ketiga ada preferensinya masih belum ditentukan gitu. Lanjut. Nah, dari itu pengamatan kami ada pola-pola penggunaan LLM oleh mahasiswa. Nah, yang pertama digunakan untuk memahami soal pemrograman, lalu menyusun solusi dan pseudocode-nya, lalu setelah itu dapat juga membantu dalam melakukan proses debugging kode. Nah, setelah ada solusinya, biasanya juga LLM ini akan diminta untuk membuatkan alternatif solusi dari permasalahan yang ada. Jadi nggak cuma satu solusi yang diketahui oleh si mahasiswa tersebut. Namun masih terdapat mahasiswa yang menggunakan hasil LLM tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. Nah, lanjut. Nah, di sini ada berbagai peran LLM dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran itu sendiri, LLM berperan sebagai tutor interaktif dan alat bantu berpikir. Selain itu, LLM juga memberikan akses bantuan akademik yang dapat digunakan kapan saja dalam 24 jam, serta mendukung pembelajaran proses berbasis masalah. Jadi ketika diberikan masalah akan diberikan kayak solusi-solusinya gitu. Lanjut, ada berbagai faktor penentu efektivitas dari pengeluaran hasil LLM ini. Yang pertama ada faktor internal. Dalam faktor internal ini meliputi kemampuan dasar pemrograman mahasiswa dan kualitas penyusunan prompting. Lalu ada faktor eksternalnya, di sini bergantung pada desain tugas dan bahasa yang digunakan dalam berinteraksi pada LLM tersebut. Nah, ini adalah kendala dalam penggunaan LLM. Meskipun bermanfaat, LLM ini memiliki beberapa kendala. Di antaranya adalah halusinasi jawaban teknis, ketergantungan berlebihan, risiko pelanggaran integritas akademik, serta ketidaksesuaian dengan standar dosennya. Selain itu, keterbatasan akses dan kuota juga menjadi kendala bagi sebagian mahasiswa. Nah, sekarang ada strategi dalam peningkatan efektivitas tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas tersebut, mahasiswa perlu menyusun prompt secara terstruktur dengan konteks dan tujuan yang jelas. Lalu, penetapan batasan, pemberian contoh, serta verifikasi hasil penggunaan test case juga sangat penting dalam memberikan konteks ini. Nah, dalam hal ini, LLM sebaiknya diposisikan sebagai pendamping belajar, bukan sebagai pengganti proses berpikir. Nah, dibuatlah simpulan dan sarannya. Yang pertama, simpulannya itu, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penggunaan LLM sangat bergantung pada cara penggunaannya. Strategi penyusunan prompt juga berpengaruh signifikan pada hasil kualitas yang diberikan oleh LLM. GPT-5 dan Gemini sama-sama bermanfaat dalam pembelajaran pemrograman, tetapi penggunaannya tetap perlu dikontrol. Saran, mahasiswa disarankan untuk menggunakan LLM secara kritis dan reflektif, serta memverifikasi hasil yang diberikan dengan teori dan uji coba. Dengan demikian, LLM dapat benar-benar mendukung proses belajar tanpa mengurangi kualitas pemahaman. Sekian dari presentasi yang telah saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.